Baik, kita mulai ya materinya. Sekarang kita mulai definisinya dulu. Apa itu spiritual quotient? Kecerdasan spiritual. Ini saya kutip langsung dari buku ya. Kalau istilahnya sendiri atau bukunya boleh teman-teman baca, banyak yang sudah diterjemah. Itu saya tulis di situ, ya yang terkenal biasanya yang terakhir itu. Tulisannya Danah Zohar dan Ian Marshall. Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. Itu terbit tahun 2000. Dan beberapa buku yang lain yang saya tulis di situ. Tidak saya baca karena saya tidak yakin teman-teman akan mencari. Yang tertarik akan melihat dan mencatat, yang tidak ya biasanya dicuekin. Makanya tidak saya baca itu penulisnya siapa, bukunya apa. Langsung saya masuk ke definisinya ya. Kalau ini dari buku Spiritual Intelligence. Apa sih kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah makna dan nilai. Jadi manusia itu melakukan apapun itu kan biasanya dia digerakkan oleh dua hal ini, makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani atau meraih atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai. Entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Teman-teman mau hadir di ngaji kali ini itu kan nganggap ngaji ini bernilai dan bermakna. Mungkin bermakna secara nambah kepinteran, mungkin punya nilai kebersamaan, persaudaraan, ada banyak makna. Yang mungkin macam-macam di antara yang hadir ini menegakkan nilai yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang menegakkan nilai kebersamaan, persaudaraan, mungkin ini bareng-bareng. Ada yang menegakkan nilai mencari ilmu, nilai keilmuan. Mungkin ada yang menegakkan banyak nilai-nilai yang mungkin setiap kepala bisa punya nilai yang berbeda-beda, makna yang beda-beda. Nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan bernilai ini menunjukkan kita cerdas secara spiritual. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menempatkan tindakan dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya, dan memberi makna. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menilai bahwa satu tindakan atau satu jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain. Jadi kecerdasan spiritual itu ya kemampuan makna tadi. Antara nongkrong di angkringan dengan ngaji misalnya, teman-teman memutuskan lebih berarti ngaji Pak, terus datanglah ke sini. Nah, ini bagian dari kecerdasan spiritual. Mungkin ada yang bilang enggak Pak, lebih berarti, lebih esensial kalau saya nongkrong di angkringan. Karena di sana mungkin lebih otentik ilmunya, misalnya ngobrolnya lebih spontan, tidak pakai buku-buku tapi apa adanya misalnya. Ini makna-makna nilai-nilai yang kita tegakkan. Ini bagian juga dari kecerdasan spiritual. Kalau kemarin di emosional kita ngontrol emosi, kita dilarang marah dan lain sebagainya, itu kalau di spiritual ini ditanyakan, untuk apa sih kok menahan marah itu? Kalau kita bisa menjawab, berarti kita setelah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak di antara kita jadi orang baik, tapi tidak tahu mengapa kok aku jadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Kenapa sih kok? Itu kita jarang merenung sampai sedalam ini. Padahal itu yang disebut bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar
hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini. Tapi kita tahu makna hidup kita. Jadi kita punya visi, punya nilai, dan punya makna. Nah, itu bagian dari kecerdasan spiritual. Semakin tinggi, semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang dia produksi. Semakin relevan nilai dan makna yang dia kaitkan dalam hidupnya. Nah, inilah orang yang disebut cerdas secara spiritual. Maka kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini, menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya jadi orang yang lebih bijaksana. Ini kalimatnya dibaca saja indah, meskipun kalau dijalankan ya perlu latihan terus-menerus. Baik, jadi paling tidak sudah dapat gambaran. Ya, kalau orang beragama biasanya maknanya selalu dikaitkan dengan yang maha tinggi, yang meliputi dengan hal-hal ketuhanan. Karena memang spiritualitas itu dekat sekali dengan ranah agama, ranah ketuhanan. Meskipun tidak sama persis seperti saya jelaskan tadi. Nah, sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya. Bahwa kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita. Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan ya mati. Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita untuk berefleksi, untuk merenungi hidup, untuk memikirkan makna. Kalau kita tidak mau, Pak saya ikut saja orang lain, Pak saya asal jalan saja, ya kecerdasan spiritualnya macet. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh ya, kalau bahasa agamanya niat. Ya kalau tidak niat ya apa-apa tidak akan hasil. Jadi rumus pertama adalah yuk sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita, melalui refleksi, melalui tadabbur, tafakur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, akarnya. Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius, itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan. Maka akar yang kedua, ketercerahan. Ini momen, wow, iya ya, ternyata hidup ini begini. Nah, itu momen pencerahan. Baru saya tahu ternyata saya itu manusia yang lemah. Ini namanya pencerahan. Baru aku sadar ternyata kemarin aku hanya GR saja, ternyata aku tidak sehebat itu misalnya. Itu namanya pencerahan. Jadi ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi ya tidak cerah-cerah, ruwet terus uripe. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa tidak kerasan membaca buku, tidak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia baca, oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begitu. Itu mungkin dia tambah asik pengen baca terus. Tapi begitu baca, ini buku apa tuh? Yo, susah sekali dipahami, susah ya, tidak jadi baca.
Jadi momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual. Enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah, akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta, tapi kita juga punya hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya, kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan, banyak hal mudah. Jawabannya kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban banyak, kok masih gagal? Sementara dia tidak ngapa-ngapain, cengenges-cengenges akarepe dhewe. Kok ya sukses? Itu kalau kita kejar jawabannya sendiri, sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu. Jadi kalau ada momen peristiwa apapun, dia membacanya selalu melibatkan Tuhan. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong, kalau dapat anugerah jadi sombong, dapat kesulitan terus putus asa. Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah, itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual. Pak, saya itu sudah hitung sampai yang sekecil-kecilnya, kok masih gagal saja? Ya, itu kan kamu berhenti di dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada Tuhan. Maka akar ketiga dari kecerdasan spiritual itu ketuhanan. Yang keempat, kecerdasan spiritual itu juga mengakar pada pengalaman. Jadi pengalaman inilah nanti yang jadi dasar kecerdasan, kepekaan juga kita secara spiritual. Kalau bahasa psikologi ada habit of mind. Pikiran kita terkondisikan peka dengan aspek makna, aspek spiritual. Itu mungkin bisa diawali dari pengalaman kita sejak kecil. Mungkin yang ngalami dulu ngaji di kampung, ngalami sama bapak ibu dipaksa sholat jamaah dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual waktu kecil. Yang ini akan jadi habit kita, jadi kebiasaan kita. Yang itu rasanya kita tidak enak kalau tidak begitu. Nah, itu buah dari pengalaman. Yang rajin sholat, ketika satu waktu terpaksa tidak sholat, itu kan rasanya ganjel. Sebaliknya juga begitu, yang tidak pernah sholat kok tiba-tiba sholat, itu kan momen mengesankan juga. Jadi, nah, yuk dari pengalaman terbangun habit of mind tadi. Jadi orang yang karakternya baik itu yuk biasanya karena memang dia dibiasakan dalam pengalamannya. Karakter-karakter yang baik. Sehingga terus karakter itu mengakar dalam dirinya. Nah, jadi akar selanjutnya pengalaman. Ya, pengalaman itu ada yang, kalau dalam ranah spiritual ada yang khas dua selain pengalaman biasa yang dibiasakan tadi. Yang pertama adalah pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan.
Dan yang kedua, pengalaman luar biasa dalam bentuk trauma. Pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan itu kalau dalam agama kadang menyebutnya pengetahuan intuitif atau kadang disebut laduni. Yang kita tidak belajar tiba-tiba paham. Karena ada ketercerahan itu saat kita membaca tercerahkan. Ada yang tidak baca tapi tercerahkan. Nah ini pengalaman luar biasa juga. Ini bisa juga menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Jadi yang sifatnya intuitif. Wow-nya tidak melalui proses biasa. Ini juga jenis pengalaman. Ada juga pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik ini pengalaman luar biasa yang membuat trauma. Cuma traumanya efeknya positif. Geser ke ranah spiritual. Misalnya setelah di DO baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini kan traumatik, tapi terus membawa ke ranah spiritualitas. Begitu patah hati baru ingat, wah aku selama ini melupakan Tuhan. Ternyata terlalu banyak ingat pacar saja kok lupa sama Tuhan misalnya. Terus jadi trauma yang membawa ke arah spiritualitas, melahirkan pengalaman-pengalaman baru spiritual. Nah ini juga termasuk bagian dari kecerdasan spiritual. Nah yang terakhir, kecerdasan spiritual itu juga muncul dalam interaksi kita dengan sesama, kepedulian kita dengan sesama. Orang merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan asiknya berkorban, merasakan indahnya berbagi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kecerdasan spiritual. Orang yang tidak cerdas secara spiritual mungkin egois, diajak berbagi tidak mau, tidak peduli dengan sesama. Waktunya disuruh korban, ala wong sunnah saja tidak wajib dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya oke. Nah, jadi ini akar-akar. Carilah akar-akar ini yang memungkinkan kita tambah cerdas secara spiritual. Kesungguhan, kemudian ketercerahan. Cari momen-momen yang membawa kita pada pencerahan-pencerahan. Kalau males baca, dengerin YouTube atau apalah gitu. Yang penting membaca sekitar juga tidak masalah. Siapa tahu nanti dapat semacam ilham, intuisi, wawasan baru atau apa. Kejar itu. Kemudian juga sadari keterhubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Bahwa hidup ini selalu berada dalam hubungan dengan Tuhan. Perkaya pengalaman-pengalaman spiritual. Sehingga dia akan jadi habit tabiat kita. Dan jangan lupa kepedulian sesama. Itu melahirkan kepekaan dan kecerdasan spiritual juga. Kejar momen-momen ini biar kita tambah cerdas secara spiritual. Kuncinya nanti di sini. Baik, saya lanjut. Nah, kalau ini prinsip-prinsipnya. Jadi, kecerdasan spiritual itu sedikitnya punya 12 prinsip. Kalau tadi kan akarnya. Kalau ini jalannya itu melalui 12 rute ini. Yang pertama, kecerdasan spiritual itu memerlukan kerendahan diri. Kesadaran diri. Rendahan hati nanti. Jadi kesadaran diri itu ya sama seperti di emosi kemarinnya. Ayo dipahami. Jadi sadar itu tidak sekedar tidak tidur. Kalau di spiritual sadar itu berarti kita hidup ini punya makna, punya nilai. Banyak orang yang rutinitas, hidupnya rasanya kayak robot, tidak bisa menjawab makna. Ya menjawab makna itu di situ bertanya mengapa. Mengapa sih harus ngaji? Mengapa sih harus seminggu sekali?
Mengapa kok namanya ngaji filsafat? Mengapa kok? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ini kan menggelisahkan. Tapi kalau kita bisa menjawab, disitulah kita sebenarnya hidup dengan bermakna. Tidak sekedar menjalani rutinitas hidup. Jadi yang pertama itu kesadaran diri. Yang kedua spontanitas. Ini menarik ya. Spontanitas itu maksudnya apa sih? Kita itu jadi orang baik, jadi orang yang peduli, jadi orang yang religius, spiritual, itu keluarnya otomatis. Kenapa keluarnya otomatis? Karena sudah kita biasakan begitu. Tidak pakai dipikir dulu. Wah, ini saya sedekah apa enggak ya? Kalau sedekah uangku sekian, nanti tinggal sekian. Padahal itu panjang. Kalau dipikir panjang, tidak otomatis keluar. Itu sebenarnya belum mendarah daging, belum mengakar. Kalau sudah karakter dermawan itu mendarah daging, begitu ada dorongan untuk sedekah, sedekah saja. Itu namanya spontan. Melakukan kebaikan secara spontan. Ini mirip didefinisi akhlak oleh para filsuf muslim seperti Ibnu Miskawai, Imam Ghazali. Itu kan mendefinisikan akhlak itu cirinya antara lain spontanitas ini. Perbuatan baik yang sejati itu di antara cirinya spontan. Tidak pakai uhui ya. Iya. Kayak nonton TV, nanti saya ngomong spontan, kalian uhui. Jadi otomatis keluar. Tidak pakai dipikir lagi. Min ghairi fikrin waruwiyatin, kalau bahasanya Imam Ghazali. Tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau ada teman butuh pertolongan, langsung otomatis ditolong begitu saja. Tidak terlalu mikir panjang. Berarti apa? Kebaikannya sudah tertanam dalam diri. Keluarnya yaitu sudah otomatis. Kalau pakai dipikir panjang, bukan kebaikan biasanya, hanya pencitraan. Mikir sih, ini saya bantu enggak ya? Saya traktir enggak ya? Kalau saya traktir, aku rugi berapa? Kira-kira besok dapat balasannya enggak? Itu panjang. Kalau ini masih belum jadi orang baik. Orang baik itu ya sudah, pokoknya aku yang traktir, yang bayar. Nah, itu ciri kedua. Jadi kebaikan spiritual, kecerdasan spiritual antara lain cirinya spontanitas dalam perbuatan baik. Kemudian panduan visi dan nilai. Hidup yang punya tujuan. Ada nilai yang ingin ditegakkan. Ini nyambung dengan tadi ya, hidup yang tidak asal-asalan. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, keutuhan. Keutuhan itu melihatnya tidak sempit, tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi menjalankan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan yo aku, yo yang lain, ya semesta termasuk ketuhanan. Jadi tidak hanya ingin senangnya sendiri. Jadi membaca sesuatu itu utuh, tidak egois. Kemudian kasih sayang. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal. Hidup yang penuh kasih dan sayang. Kemudian kuat berbeda. Jadi mampu merayakan keragaman. Karena mampu membaca secara luas dan utuh, biasanya terus bisa merayakan keragaman. Merayakan itu menikmati keragaman. Selama ini banyak di antara kita yang gelisah, tidak tenang hidupnya karena ada yang beda dengan kita. Saya agamanya A, dia agamanya B. Wah, tidak tenang aku. Sulit menyikapi perbedaan. Saya tipenya ini, dia tipenya itu. Saya alirannya ini, dia alirannya itu. Kalau bisa orang itu alirannya sama kayak saya semua. Yang lain ikutlah saya semua. Kalau tidak ikut aku gelisah. Ini namanya tidak bisa menikmati keragaman. Padahal Al-Quran kan sudah jelas menegaskan syir'atan wa minhajan
su'uba wa qabail, dan macam-macam, mengindikasikan bahwa keragaman itu sunatullah. Tapi kita sering jadi orang yang tidak terima, tidak puas dengan keragaman itu, tidak bisa menikmati keragaman. Nah, ini berarti apa? Kecerdasan spiritualnya kurang tinggi, perlu di-upgrade lagi. Selanjutnya, orang yang cerdas spiritual itu tidak tergantung. Kita dengan sesama saling membutuhkan, tapi tidak tergantung. Bedakan saling membantu dengan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu pokoknya kalau tidak kamu ya hidupku hancur, sudah selesai. Itu ketergantungan namanya. Harus kamu. Kalau enggak kopi merek ini, atau kalau enggak rokok merek itu, enggak pokoknya. Itu namanya ketergantungan. Jadi ketergantungan itu nanti diantara indikasi orang tidak bisa menikmati keragaman. Ya, kalau dalam Islam kan satu-satunya yang ditolerir itu ketergantungan kepada Allah. Allahus Somad. Satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Kalau pada yang selain Allah jangan tergantung. Nanti kamu kecewa. Jadi ketergantungan menunjukkan kecerdasan spiritual kita kurang tinggi. Nah, selanjutnya rendah hati. Bukan rendah diri ya, ada beda. Kalau yang awal itu sadar diri. Kalau yang ini rendah hati. Kalau rendah diri kan minder, tidak bersyukur. Kalau rendah hati itu lawannya tidak sombong. Jadi tidak meninggikan diri. Sadar bahwa aku ini banyak kelemahan. Yang di antara kelemahan ini bisa teratasi kalau aku berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama, dengan semesta, berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini namanya kerendah hatian. Orang yang sadar kelemahan dirinya itu biasanya tidak sombong. Baik, terus prinsip spiritual, kecerdasan spiritual yang lain adalah itu tadi ya, bertanya mengapa. Pertanyaan mengapa itu pertanyaan sangat filosofis. Kalau teman-teman ingin jadi orang pintar, sering-sering bertanya mengapa. Meskipun ini menjengkelkan. Iya. Jadi mengapa kok harus ngaji filsafat? Ya biar kita ngerti filsafat. Mengapa kok kita harus ngerti filsafat? Ya karena filsafat itu penting untuk dunia. Karena filsafat itu melatih kita untuk berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Nah itu bukan jengkel kamu ditanya gitu terus. Loh, tapi justru itu menunjukkan kita sadar. Ini yang disebut oleh Socrates itu hidup yang diuji. Jadi kata Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga. Hidup yang berharga itu yang kita uji. Mengapa kok kuliah di kampus itu? Kok ambil jurusan itu? Itu harus tahu jawabannya. Kalau tidak, berarti kemarin asal-asalan. Karena di situ ada beasiswanya, Pak. Mengapa kok cari yang ada beasiswanya? Ya karena saya tidak banyak uang, Pak. Lah, mengapa kok tidak banyak uang? Iya. Karena saya males, Pak. Lah mengapa kok males? Oh itu kamu bisa stres itu mendadak. Oke, tapi itu bagian dari kecerdasan spiritual. Hidup yang tidak asal, hidup yang bermakna. Nah, selanjutnya di antara ciri kecerdasan spiritual adalah kemampuan reframe. Kemampuan reframe itu memberi frame ulang, memberi makna baru. Kadang dalam hidup ini kita perlu memberi makna baru. Misalnya ada teman-teman, wah Pak, akhirnya kuliah saya gagal Pak. Nah, misalnya,
Misalnya ini contoh. Loh, ini kan frame-mu frame kegagalan. Mungkin bisa kamu kasih frame baru. Saya berarti perlu tantangan yang baru selain kuliah, Pak. Itu namanya reframe. Ini bukan kegagalan bagi saya, Pak, tapi kebebasan. Nah, ini namanya reframe. Jadi di antara ciri orang yang cerdas spiritual itu mampu memberi frame baru. Orang yang sulit memberi frame baru itu nanti mudah putus asa. Kalau pas hidupnya sulit, kalau pas hidupnya senang, mudah terlena. Justru dengan frame baru, ini kendali dirinya lebih kuat. Iya sih, saya ini sekarang baru unggul menang. Tapi manusia itu mana ada yang sukses terus. Nah, ini saatnya saya harus hati-hati. Ini namanya reframe. Kemampuan reframe ini penting dalam hidup kita. Biar kita tidak putus asa dan juga tidak lupa diri. Kemudian sikap positif menghadapi masalah. Itu juga ciri-ciri orang cerdas spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputus asai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Yang terakhir, prinsip kecerdasan spiritual itu adalah dorongan untuk berkarya, berkontribusi. Jadi hidupnya tidak egois. Yang ada di pikirannya, apa yang bisa aku berikan pada teman-temanku, pada sesama, pada lingkunganku, sejauh yang aku mampu. Jadi orang yang cerdas spiritual itu kreatif. Dia terdorong untuk memberi terus-menerus. Dia berpikir apa yang bisa aku berikan, karya apa yang bisa memberi kontribusi pada sesamaku. Nah, ini ciri-ciri cerdas secara spiritual. Jadi ini 12 prinsip. Diingat-ingat nanti kecerdasan spiritual kita bisa terupgrade dengan indikator 12 ini. Cirinya, prinsip-prinsipnya ini. Terus, sekarang saatnya kita latihan spiritual step. Langkah apa saja sih yang harus aku lakukan biar aku tambah cerdas secara spiritual? Nah, diawali dari kesadaran kekinian kedisinian. Nah, ini mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini, apapun itu. Jadi awal ridho ini akan jadi kunci. Awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes, dan lain sebagainya. Maka yang pertama penting kesadaran kekinian kedisinian. Jadi cuma untuk menerima itu kan kita harus tahu yang kita terima itu apa. Nanti jangan-jangan ada yang bilang, tidak ada yang ngirim, Pak, saya nerima apa juga. Jadi situasi kita hari ini, kondisi kita hari ini. Nah, untuk tahu situasi yang harus kita terima, disitulah pentingnya ilmu. Jadi pengetahuan, baik tentang diri kita maupun tentang situasi lingkungan di sekeliling kita.
Oh iya, saya sadar aku ini sampai detik ini masih orangnya pemarah. Saya terima dulu. Jadi banyak orang yang pemarah tapi tidak ngaku kalau dia pemarah. Maka kesadaran untuk kekinian, kedisinian itu penerimaan diri yang itu diawali dari ilmu, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Aku ini tipe yang orang gimana sih? Nah, diterima dulu, jangan diingkari, jangan denial. Kalau sudah, baru niat, azam yang kuat, niat. Saya masih pemarah, saya tahu, tapi aku akan berusaha untuk lebih baik. Nah, ini niat untuk jadi lebih baik. Setelah kita terima diri kita apa adanya. Jadi ridho, niat, kemudian yang ketiga, refleksi tentang hakikat diri kita yang sejati. Kalau ini ideal. Aku itu seharusnya bagaimana sih? Nah, ini idealnya, yang nomor 3. Jadi ini mungkin aspek tafakurnya. Yuk kita pikir, aku itu harusnya gimana? Mengapa sih Allah itu menjadikanku seorang muslim yang hidup di Indonesia, di desa ini, punya saudara seperti ini, teman-temanku kok tipenya gitu semua, dan lain sebagainya. Jadi kita memahami, kalau begitu aku harus apa? Aku harus bagaimana? Diriku harus dibentuk seperti apa? Nah, ini refleksi tentang hakikat diri kita. Kemudian saatnya berjuang, niat yang kuat, kemudian kita tahu target tujuan kita yang ideal tadi, kemungkinan kita akan bertemu banyak halangan dan rintangan. Di situ saatnya kita menaklukkannya. Jadi kita mungkin ketemu kemalasan kita sendiri, kita ketemu teman yang tidak mendukung kita, macam-macam. Nah, itu halangannya. Saatnya kita menaklukkannya. Tapi lagi-lagi kita juga harus ngerti ilmunya. Jadi nanti di setiap tahap itu kuncinya ada di ilmu. Kita harus tahu halangannya apa. Oh, ternyata halangannya itu nafsuku sendiri. Oh, ternyata halangannya itu lingkungan sekelilingku. Oh, ternyata halangannya itu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau dalam tasawuf, ini fase ketika kita bersih-bersih diri, namanya taholli. Setelah itu kita belajar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri. Saya itu bisa lebih baik kalau pakai jalan ini. Pakai jalan ini juga bisa, pakai jalan itu juga bisa, Pak. Ada banyak kemungkinan. Nah, tapi dari banyak jalan nanti kita pilih satu kan tentunya. Ya ada banyak jalan kan tidak mungkin kita pilih semua. Nanti pening sendiri. Kalau sudah kita pilih satu, ya kita jalan di satu itu. Meskipun kita sadar orang lain mungkin ngambil jalan yang berbeda, monggo saja. Dan kita komitmen di jalan yang satu itu. Fokus di jalan yang kita ambil untuk memperbaiki diri tadi. Banyak kita hari ini sudah menetapkan mengambil satu jalan, tapi tidak fokus di jalan yang diambil, malah fokus di jalannya orang lain untuk mencari keburukannya jalannya orang lain. Hari ini kan banyak begitu. Saya sudah ambil rute ini deh, tapi kita tidak jalan-jalan. Yang kita lakukan hanya ngeritiki orang lain yang ambil jalan yang berbeda. Wah, jalanmu salah, jalanmu sesat ke sana, yang benar ke sini, yang paling bagus ini. Jadi kita ribut menyalahkan jalannya orang lain, tapi kita sendiri tidak jalan-jalan di rute yang sudah kita ambil. Nah, ini juga blunder.
Kita tahu yang baik yang mana, tapi tidak kita jalankan. Nah, ini bagi saya blunder. Apalagi kemudian kerjaan kita hanya mengkritik kiri kanan orang yang berbeda dengan kita. Jadi makanya yang terakhir itu komitmen di satu jalan, meski tetap sadar ada banyak jalan yang lain. Nah, ini rute-rute untuk menghidupkan kecerdasan spiritual. Diawali dari kesadaran dan penerimaan, dilanjutkan dengan niat, kemudian merenungi hakikat, selanjutnya menyingkirkan halangan, mempertimbangkan macam-macam jalan, dan pada akhirnya berjalan. Ngambil satu rute yang kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas spiritual kita. Kalau kita sukses, kita akan dapat 5 hal itu. Entah satu di antaranya, entah 2 di antaranya. Alhamdulillah kalau bisa 5 di antaranya. Kalau 5 ya berarti bukan di antaranya ya, 5-5-nya. Nah, namanya spiritual gift. Kalau ini mengikuti dana Zohar tadi. Spiritual gift itu ada 5. Yang pertama, the gift of discernment. Jadi, kemampuan atau anugerah mampu mencerna. Jadi, anugerah mampu mencerna itu kemampuan kita untuk memahami. Itu anugerah. Kalau yang tadi diberi langsung pengetahuan oleh Allah, saya sebut laduni tadi, itu namanya the gift of knowledge, pengetahuan, anugerah yang kedua. Sebenarnya kita mampu memahami sesuatu itu sudah anugerah. Tidak usah menunggu jadi orang laduni yang tiba-tiba ngerti apa. Tidak, kamu bisa memahami sesuatu itu sudah anugerah. Banyak orang yang mati-matian ingin memahami, tidak bisa paham-paham. Nah, itu anugerah. Loh, ngaji malam hari ini, itu ada yang pahamnya 10%, ada yang paham 20%, ada yang tidak paham belas ini ngomong apa sejak tadi. Loh, kemampuan memahami itu anugerah sudah. Jangan menunggu, Pak saya belum dapat ilmu laduni, berarti Allah tidak sayang saya level. Tidak, kamu bisa memahami saja, itu sudah anugerah spiritual yang luar biasa. Nah, ada level 2-nya anugerah apa? The gift of knowledge. Kalau ini pengetahuan, kalau itu yang mirip intuitif laduniah tadi. Kalau ini ya, memang kadang-kadang kita kejar tidak dapat-dapat, tiba-tiba oleh Allah dianugerahi pengetahuan. Itu namanya the gift of knowledge. Kita baca-baca buku, tidak dapat ide. Lagi nongkrong di angkringan malah, wah ada ide baru nih. Itu namanya the gift of knowledge. Jadi bagian dari sayangnya Allah pada kita, spiritual gift. Yang ketiga, the gift of wisdom. Kalau ini lebih dalam daripada sekedar knowledge. Wisdom itu kemampuan kita menemukan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Itu namanya wisdom. Jadi kalau tadi kan sekedar pengetahuan, kalau wisdom itu kita tahu pengetahuan ini pasnya digunakan, manfaatnya digunakan itu di mana, kapan, dalam situasi apa. Ini namanya wisdom. Jadi, makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan, love wisdom. Berarti dia tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi dia juga membahas bagaimana kebenaran ini pasnya digunakan, kapan, dalam situasi apa, untuk apa. Nah, ada yang lebih dalam daripada wisdom, yaitu the gift of prophecy. Kalau ini
bahasa literanya nubuat. Kalau dalam Islam nubuah. Kalau ini secara umum biasanya diartikan orang yang punya profesi itu orang yang bisa membaca secara luas dalam segala sesuatu, tidak hanya di masa kini tapi juga di masa depan dan masa lalu. Ini orang yang mendapatkan anugerah profesi jauh lebih dalam daripada wisdom, karena jangkauannya jauh lebih luas, lebih dalam, lintas waktu. Ini namanya profesi nubuah. Kalau dalam Islam jenisnya kenabian. Ada lagi yang lebih dari itu, namanya the mind of God. Kalau diterjemahkan letter luck itu seperti pikiran Tuhan. Ini orang hidup yang, kalau bahasanya tasawuf itu, kalau berjalan ya Tuhan jadi kakinya, kalau melakukan sesuatu Tuhan jadi tangannya, kalau melihat Tuhan jadi matanya. The mind of God. Orang yang keinginannya sudah selaras persis dengan keinginannya Tuhan. Ini lebih tinggi. Ini spiritual gift. Anugerah-anugerah spiritual yang mungkin diperoleh orang yang cerdas secara spiritual. Dari level paling biasa namanya kemampuan memahami, sampai pengetahuan, sampai wisdom lebih tinggi, bisa sampai profesi, bisa sampai mind of God. Sufi-sufi tertentu itu kadang orang menyebutnya sampai di level mind of God. Baik, ya ini gambaran saja. Setelah tadi berusaha macam-macam, sekarang ada buahnya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi, tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual, tapi yo imbang, ya dunia yo akhirat, yo lahir yo batin. Tidak kok batinnya canggih luar biasa tapi lahiriahnya sakit-sakitan, tidak. Seimbang. Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Jangan tanda petik ya. Nanti jangan diartikan letterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir senang, alhamdulillah. Ditakdir susah, ya innalillah, semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau senang lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban.
Jadi ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus menggeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual yo siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain. Penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah, ini ciri-ciri cerdas spiritual. Baik, ringkasnya. Ini kok tiba-tiba ringkasnya. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya, percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu kalau dapat sedih, dia tahu ya memang saatnya sedih, sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian bijaksana. Kemudian dermawan, memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian orangnya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya, pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi. Uang itu duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilikan duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja, kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi, dengan Allah.